Wanita menolak hadiah rumah mewah dari Presdir saat acara penghargaan karyawan. Sebaliknya, ia justru ingin mengajukan 3 pertanyaan. Ternyata 3 tahun lalu, ia pernah diculik dan disiksa oleh Presdir. Beruntung ia berhasil diselamatkan oleh orang baik. Setelah kabur, bukan menjauh dari Presdir, melainkan diam-diam masuk ke perusahaannya dan bekerja keras, hingga akhirnya jadi karyawan terbaik. Semua itu demi membongkar kejahatan Presdir di depan umum. Namun yang tidak ia tahu, pelaku penculikan sebenarnya adalah saudara kembar Presdir. Dan Presdir justru orang yang menyelamatkannya saat itu. Saudara kembar Presdir sengaja menjebak hari ini, tapi tidak menyangka wanita itu berdiri dan membeberkan segala di acara penghargaan. Wanita menatap wajah yang ia kenal, lalu meminta semua wartawan untuk menyalakan siaran langsung. Ia mulai mengungkap kejadian penculikan 3 tahun lalu. Semua orang terkejut dan sulit percaya, karena Presdir selalu terlihat baik hati. Pembawa acara pun memintanya menunjukkan bukti. Wanita pun melepas jaket, memperlihatkan bekas luka lama. Lalu ia menyuruh seseorang menebarkan dokumen bukti yang ia kumpulkan selama 3 tahun bekerja di perusahaan. Kemudian menyebut Presdir hanya berpura-pura jadi dermawan, padahal sebenarnya kejam dan jahat. Tiba-tiba asisten masuk, mengatakan bahwa Presdir tidak bersalah dan menunjukkan foto sebagai bukti. Wanita melihat foto-foto itu dan sadar bukti miliknya belum cukup kuat. Ia segera memanggil 2 korban lainnya, yang juga menunjukkan bekas luka serupa. Saat itu anak buah saudara kembar mulai menghasut massa, berusaha menjatuhkan Presdir sepenuhnya. Wanita kembali bicara, mengatakan bahwa dulu ia sempat menggigit tangan Presdir dan meninggalkan bekas. 2 korban pun membuka lengan Presdir, dan benar di sana ada bekas gigitan. Presdir tidak bisa lagi membela diri, padahal sebenarnya bekas itu berasal dari gigitan pasien gangguan jiwa di rumah sakit. Asisten menyarankan agar Presdir mengungkap siapa saudara kembarnya, namun Presdir menolak, karena belum saatnya. Ternyata selama ini sang saudara menggunakan nama Presdir untuk melakukan kejahatan. Tak lama kemudian seorang satpam datang mencari wanita, mengatakan ada seseorang ingin memberinya hadiah dari 3 tahun lalu. Wanita langsung pergi dan membuka flash disk di komputernya, melihat isi videonya. Ia kembali teringat masa kelam yang menyiksanya bertahun-tahun. Rambutnya pun berubah putih karena trauma. Ia pun kembali ke acara, berniat mengakhiri semua ini sendiri. Di atas panggung ia berkata bahwa punya video asli yang bisa membuktikan Presdir adalah iblis. Tapi begitu dibuka, yang muncul justru presentasi ucapan terima kasih pada Presdir. Asisten memanfaatkan momen itu, mengajak semua orang naik panggung mengambil hadiah perusahaan. Presdir kemudian menemui saudara kembarnya, dan marah besar atas semua perbuatannya. Saudara kembar hanya menunjukkan rasa iri, karena ayah mereka menyerahkan semua harta pada Presdir. Namun Presdir menjawab, ayahnya tahu kalau ia terus berbuat jahat, perusahaan pasti akan hancur. Ia pun berjanji akan menyeretnya ke penjara. Sementara itu para tamu satu persatu meninggalkan ruangan. Hanya tersisa wanita yang termenung di panggung. Tiba-tiba anak buah saudara kembar meletakkan sebilah pisau di depannya. Wanita yang masih dipenuhi dendam memperhatikannya. Lalu saudara kembar muncul dan dengan sombong berkata, kalau Presdir benar-benar ingin menghukumnya, seharusnya sudah lama dimasukkan ke penjara. Presdir lalu mengeluarkan sebuah flash disk. Saudara kembar kaget. Ternyata isi flash disk yang diberikan ke wanita telah ditukar diam-diam, dan isi yang asli berada di tangan Presdir. Presdir mengatakan bukti itu cukup untuk menjebloskan saudaranya ke penjara. Ia pun bersiap melawan. Namun tiba-tiba wanita mengambil pisau dan menusukkan ke arah Presdir. Begitu melihat pria di depannya, yang memiliki wajah sama persis dengan Presdir, wanita pun langsung terkejut.